Wahabi ini, yang teroris yang berbasis Wahabi ini yang ditangkap oleh Densus itu 99,99%. Orang Wahabi ini, yang teroris yang berbasis Wahabi ini yang ditangkap oleh Densus itu 99,99%. Lalu kemarin Densus 88, kalau tidak salah, masuk ke dalam berita menggerebek terorisme dan yang menarik faktanya, para terorisme itu sebelum ditangkap melakukan ibadah tahlilan. Beberapa bulan yang lalu saya pernah dibilang murtad ya teman-teman sama Gus-Gusan. Murtad dari NU katanya. Ya, saya tidak keberatan sebenarnya mau dijuluki seperti itu. Karena jangankan dijuluki seperti itu, saya juga dikafirkan. Ada yang mengkafirkan saya. Kamu! Ada juga yang mengatakan saya itu seperti orang Yahudi dan lain sebagainya. Ya, berani-berani. Sebenarnya mereka tidak punya bukti. Ya, kalau mereka menyatakan saya itu seperti orang Yahudi, mereka tidak punya bukti, teman-teman. Mereka hanya bernarasi agar ada orang itu yang membenci saya, membenci dakwah saya begitu. Ya, it's okay. Orang akan melihat. Fitnahlah saya sesuka hati kalian, caci maki saya suka kalian. Tapi ingat, netizen-netizen yang awam di media sosial, ketika scroll-scroll media sosial, lalu dia melihat fitnahan kalian, mereka akan semakin mencari tahu siapa sih Heri Pras, begitu, bagaimana dia orangnya. Lalu ketika mereka mencari dan menemukan video-video saya mungkin, mereka akan berpikir, oh seperti ini orang yang dituduh Yahudi itu. Jadi biarkan, orang mau membenci silahkan. Ya kalau mereka berbicara tentang masa lalu ya teman-teman. Masa lalu saya juga banyak maksiatnya. Saya bukan orang yang suci, bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, maksiat. Saya juga pernah melakukan banyak kesalahan. Saya pernah melakukan banyak kesalahan. Saya pernah tidak mau belajar agama lagi. Pernah di posisi itu, teman-teman. Saya juga pernah di posisi membenci orang-orang salafi, membenci Ustadz Khalid Basalamah, membenci Ustadz Yazid dan lain sebagainya. Saya juga pernah di posisi mengagumi Habib Rizik Syihab. Semua para habaib saya kagumi. Meskipun ada di antara mereka yang mengucapkan kalimat tolol, goblok, bangsat, biadab. Dan itu pernah saya terapkan dalam hidup saya. Dikit-dikit saya bilang biadab, dikit-dikit saya bilang goblok, saya bilang tolol dan lain sebagainya. Bilang binatang, anjing, babi. Jadi sehari-hari saya, karena saya mengidolakan mereka yang mengucapkan hal-hal seperti itu. Dan saya membenci orang-orang salafi sebelum saya berniat untuk mencari kebenaran. Siapa salafi ini? Bagaimana cara dakwah mereka? Saya menghabiskan berjam-jam, teman, berhari-hari, berbulan-bulan, teman-teman, untuk benar-benar ikut kajian mereka. Selama saya di masa pencarian, saya mengkoleksi video-video mereka. Setiap fitnahan, tuduhan dan lain sebagainya, saya tulis dan saya cari fitnah-fitnah itu. Dan Masya Allah, semakin kesini, saya semakin menemukan kebenaran. Dan akhirnya orang-orang yang kenal saya dulu, orang yang bersahabat dengan saya, yang awalnya sefaham dengan saya, mereka mulai membenci saya. Karena pasti kalau orang sudah berfaham salafi wahabi ini pasti mudah menyalahkan. Ya memang salah, teman-teman. Bukan mudah menyalahkan, memang salah. Dan setiap kesalahan tidak patut untuk didiamkan. Orang yang merasa salah, dia salah hanya dirinya sendiri, tidak diajarkan kepada orang lain. Maka kita datangi orangnya, kita nasihati baik-baik. Karena itu tidak berpengaruh pada orang lain, hanya dia seorang, ya dia kita nasihati. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang apa? Oknum-oknumnya banyak yang bercerita dongeng, tahayul, khurafat di media sosial, lalu mereka merasa benar dengan itu. Dan banyak orang terdoktrin, teman-teman. Santri-santri banyak yang dicabuli sama oknum-oknumnya. Kasus-kasus pencabulan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun ke tahun, selalu ada silih berganti, teman-teman. Pasti ada berita-berita atau kasus-kasus pencabulan. Pasti ada kasus pencabulan. Bukan cuma pencabulan, kasus asusila seperti sodomi ada, ya. Ada, teman-teman. Dan itu membludak banyak sekali. Dan bagaimana sikap kita? Apakah kita mendiamkan? Tidak. Kita akan tetap menyuarakan terus kebenaran. Meskipun mereka sekuat tenaga mereka untuk menyuarakan TBC mereka, takhayul bid'ah, khurafat mereka untuk mendoktrin umat agar gulu kepada mereka, agar jalan rangkak di hadapan mereka, gufron, mencium kaki mereka, ngesot-ngesot di depan mereka, kamu ngambil roti, jalan duduk di depan mereka. Bekas kaki Habib hanya lewat dicium bekas kakinya, barokah. No, kamu. Bekas duduknya, bekas pantatnya dicium, teman-teman. Betapa sontoloyonya. Nggak ngaji. Dan ini dianggap suatu kebiasaan karena sudah menjadi doktrin. Ingat, jaga anak-anak kalian agar tidak terdoktrin faham-faham sontoloyo seperti ini. Saya tidak takut menyebut ini sontoloyo karena memang Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Tidak pernah. Ingat itu.
Dan ketika kita melihat ponpes-ponpes yang bermahad salaf ini, orang-orang yang dituduh Wahabi ini, tidak ada satu pun di antara ponpes-ponpes salafi yang terjerat kasus-kasus asusila seperti ini. Ustadz Salafi mencabuli santriwatinya sampai hamil 7 orang, 8 orang, 40 orang, 200 orang. Gak ada teman-teman. Meskipun mau dituduh teroris, terbukti di media TV kemarin, orang mantan teroris, dia berhenti berfaham-faham khawarij seperti itu karena didebat oleh orang dituduh Wahabi. Akhirnya apa? Dia hijrah ke madhab salaf dan memberikan penjelasannya di TV, teman-teman. Bagaimana proses Anda bisa akhirnya keluar dari JI dan sekarang menjadi seorang pengamat teroris? Ya, ketika di Australia justru saya ketemu dengan para tokoh ulama dari Madinah, ya, dari murid-murid Syekh bin Bas, murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang kalau Mbak pernah dengar Salafi, ya. Nah itu Salafi, mereka itu gencar untuk mendakwahkan, ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kembali kepada Rasul, kembali kepada sahabat. Islam yang rahmat itu mereka selalu mendakwahkan. Saya termasuk salah satu yang didakwahkan. Alhamdulillah atas izin Allah saya sadar. Cobalah pelajari apa yang disebut salafi. Karena salafi itu bayangkan pengajarannya jangankan berontak, demo aja diharamkan. Demonstrasi itu bagi ajaran salafi itu haram. Dengan dalil-dalilnya. Lalu ada berita, enggak loh, tetap Wahabi itu teroris, ada yang jadi teroris. Wahabi ini, yang teroris yang berbasis Wahabi ini yang ditangkap oleh Densus itu 99,99%. Orang Wahabi ini, yang teroris yang berbasis Wahabi ini yang ditangkap oleh Densus itu 99,99%. Lalu kemarin Densus 88, kalau tidak salah, masuk ke dalam berita menggerebek terorisme, dan yang menarik faktanya, para terorisme itu sebelum ditangkap melakukan ibadah tahlilan di kampungnya. Terus ada juga orang yang dinyatakan teroris-teroris, ternyata orang-orang yang saya kagumi sendirilah. Yang saya kagumi sendiri, yaitu Habib Rizik Syihab dulu. Ternyata dia mengatakan ISIS itu benar. Silakan ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung.
Baik, demikian acara ditutup, tidak ada tanya jawab, silakan disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ISIS benar membela Islam begini begitu, ya kita dukung ISIS. ISIS itu berkedok Islam, namun teroris itu. ISIS itu tidak ada yang membenarkan, teman-teman. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid Jawas, ulama-ulama dari Mekah Madinah, tidak ada yang membenarkan ISIS. Tiba-tiba orang-orang Salafi dituduh teroris. Semua yang kalian fitnahkan, Allah akan membuat semua ini terungkap. Rapi sekali, teman-teman. Bahwa kebenarannya kebanyakan dari golongan mereka yang selalu membenci dakwah sunnah. Begitu. Saya mempunyai saudari di Raqqa, Syria, tergabung bersama suami dan anaknya di Daulah Islamiyah. Mereka berjihad memerangi kaum Rafidah Syiah dan tentara kafir yang membantu. Apakah melaknat Daulah Islamiyah Khawarij termasuk dalam dosa ini? Karena ada beberapa muslim yang melaknatnya. Ini bukan Daulah Islamiyah. Dari mana? Ini mereka yang menamakan dirinya Daulah Islamiyah ini. Dari mana teman-teman Daulah Islamiyah ini? Antum baca kembali, baca riwayatnya, siapa itu Abu Bakar pimpinannya itu. Baca semua riwayat, siapa kepala-kepala panglima perangnya, intelijen yang bergabung di dalam. Ini semuanya hal-hal yang perlu dibaca kaum muslimin. Anak muda harus paham ini, tidak boleh terpengaruh dengan emosional saja. Pengakuan mereka tentang itu, dan baca fatwa-fatwa ulama tentang mereka. Tidak ada satupun di antara ulama yang mu'tabarah, yang bisa dikeluarkan, yang mengatakan mereka itu boleh, gitu kan? Tentu saya tidak mengatakan laknat mereka, jangan melaknat teman-teman, doakan kebaikan supaya Allah kasih hidayah. Supaya Allah kasih hidayah, ya Allah berikan hidayah, karena teman-teman kita ini sedang salah, sedang keliru, karena banyak anak muda yang semangat, lalu kemudian mereka salah dalam melangkah, gitu kan. Allah alam, saya pribadi tidak melihat untuk melaknatnya, jangan melaknat, tapi doakan kebaikan, lebih baik seperti itu. Tapi pengakuan terhadap ini adalah Daulah Islamiyah yang harus didukung sekarang ini, tidak ada fatwa ulama berhubungan dengan masalah, malah ulama meluruskan, mengingatkan agar anak muda jangan terjerumus dan masuk dengan mereka itu.